Ya, saya ingin ke Pak Busro. Pak Busro, kita juga ingin tahu sudut pandang Pak Busro. Oke, kita sebelum ke Pak Busro, kita ingin ke Kang Uceng atau Mas Uceng. Kita tadi sudah mendengar bagaimana sudut pandang Mas Uceng soal kalau ternyata kemudian mereka menjadi ASN dan hari ini sudah dilantik, lebih dari 1.300 sudah dilantik. Tapi begini, logika awam masyarakat berpikir bagaimana seorang PNS secara personil PNS ini dilantik dengan masalah kepegawaian dengan pegawai negeri sipil juga, golongannya ditentukan sesama pegawai negeri sipil, kemudian juga jabatannya juga ditentukan bagian kepegawaian. Bagaimana kemudian di situ katakanlah konflik interestnya untuk mengusut kasus korupsi ini akan seperti apa kira-kira, Mas Uceng? Iya, kalau kita bicara soal independensi, teori soal independensi itu sekurang-kurangnya 3 kita bicara ya. Yang pertama adalah teori independensi secara institusi, yang kedua independensi secara fungsi, dan yang ketiga adalah independensi secara personil. Nah, kalau kita lihat KPK sekarang, kan undang-undangnya secara institusi tidak lagi independen, kan? Karena kemudian dia berada di bawah eksekutif. Yang kedua adalah secara fungsi, itu dikatakan dalam menjalankan fungsinya independen. Itu kan bahasanya. Yang ketiga adalah dikatakan bahwa personilnya kemudian menjadi AS. Artinya apa? 2 dari 3 itu sebenarnya sudah tidak independen, ya, secara kelembagaan maupun secara personil. Nah, kalau kita lihat secara fungsi, dikatakan dalam menjalankan fungsinya independen. Sebenarnya apa bedanya dengan kejaksaan dan kepolisian? Karena dalam menjalankan fungsi kejaksaan dan kepolisian juga dikatakan begitu bunyinya. Dikatakan bahwa mereka juga independen dalam menjalankan fungsinya. Hanya walaupun mereka di bawah eksekutif dan juga ada pengaruh ASN dalam konteks kepegawaiannya. Nah, artinya apa? Apa yang membedakan sekarang KPK dengan kejaksaan dan kepolisian yang dulu KPK dibentuk untuk memperbaiki? Kan itu kelihatan betul logikanya agak berantakan sebenarnya. Yang kedua adalah kalau kita katakan di internal, kita bisa memberikan contoh-contoh yang sederhana. Misalnya kalau dia penyidik, maka dia penyidik PNS itu masuk dalam konteks PPNS. Ya. Dalam konteks PPNS, maka koordinasi dan pengawasannya, Korwasnya itu beradanya di kepolisian. Ya, karena berada di Korwas, karena dia dianggap menjadi PPNS, kan, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, pasti ada pertanyaan besar di sana soal korelasi kalau dikatakan koordinasi dan pengawasannya berada di kepolisian. Yang ketiga, kita bicara soal kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai kementerian dan kelembagaan, bisa juga melibatkan eksekutif, yang di situ pembina utamanya itu adalah presiden. Nah, tentu pasti ada catatan-catatan tersendiri. Yang keempat, kalau kita bicara sistem, ya, kalau Anda bicara soal ASN, Anda bicara soal PNS, salah satu item pengawasannya itu adalah item pengawasan atasan. Ya. Makanya ASN itu kan menandatangani dinilai oleh atasannya, DP3, yang itu kalau Anda buka kembali item-itemnya, itu ada loyalitas, ada kemudian yang itu pasti diukur oleh atasannya, soal loyalitas dan lain-lain sebagainya. Kalau kemudian atasannya itu tidak suka dengan perilaku, misalnya dia melawan, misalnya dia berani memberantah atasan yang kemudian memerintahkan untuk melakukan tindak sesuatu yang tidak benar, itu kemudian DP3-nya bisa diperburuk. Itu namanya DP3 ya. DP3-nya kemudian bisa buruk, lalu kemudian dia bisa tidak naik pangkat atau bisa ditunda kenaikan pangkatnya. Baik. Nah, ada banyak sekali komplikasi sebenarnya yang tidak sesederhana yang bisa dibahasakan bahwa saya yakin selama personilnya tetap independen. Itu nggak bisa dibahasakan begitu, karena secara kelembagaan, secara struktur, secara kultur maupun secara substansi peraturan itu menjadi jauh berbeda. Baik. Bandingkan misalnya KPK yang jelas-jelas ada aturan etiknya itu menjalankan dilarang untuk menjalankan perintah atasan yang berlawanan dengan undang-undang. Baik. Beda sekali konsep. Baik, Pak Busro juga ingin mendengar tanggapan Anda mengenai hal ini, di mana kemudian tadi disebutkan banyak komplikasi yang kemudian akan terjadi, di mana penilaian terhadap pegawai KPK ini nantinya juga akan ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Bagaimana kemudian KPK bisa bekerja dengan secara lebih leluasa jika begitu kasusnya?
Jadi begini, yang disampaikan Mas Zainal Arifin Mokhtar itu benar adanya dan saya ingin menambahkan. Pertama, bahwa yang terjadi sekarang ini dengan KPK itu adalah operasi ekstra luar biasa untuk operasi jenis kelamin. Jenis kelamin KPK yang independen dan itu anak kandung reformasi itu sudah dirubah menjadi kelamin baru yaitu kelamin eksekutif dengan rincian penjelasan yang tadi disampaikan oleh Mas Zainal Arifin Mokhtar. Satu. Yang kedua adalah bahwa apakah kita yakin bahwa kultur politik kita sekarang ini sedang dalam proses semakin dikooptasi oleh subkultur tapi memiliki dominasi dan faktor determinan secara politik. Apa itu? Yaitu kultur yang mencerminkan kepentingan-kepentingan oligarki bisnis dan oligarki politik. Dua jenis oligarki ini yang kemudian tidak menghendaki jika ada jajaran yang di jajaran pemerintah yang mengganggu, apalagi mengancam, membahayakan kepentingan-kepentingan dua oligarki itu. Oleh karena itulah maka saya ingin menyimpang tapi ada relevansinya. Semuanya ini sesungguhnya adalah sebagian ekses saja dari persoalan yang lebih fundamental. Menurut hemat kami melalui berbagai rangkaian diskusi, persoalan fundamentalnya itu ialah bahwa apa yang dialami KPK dan SDM KPK itu percikan semata, serpihan semata dari korporatokrasi yang kleptokratis yang menghasilkan state capture corruption. Nah, itu memiliki keleluasaan. Buktinya tadi ada 5 undang-undang yang proses perubahannya Masya Allah itu betul-betul melecehkan daulat rakyat, UUD 45 dan seterusnya. Yang saya ingin menambahkan bahwa yang tambahan saya itu proses-proses itu nanti akan menjadi beban bagi ASN yang baru ini untuk bisa bekerja sesuai dengan watak kebangsaan kita. Nah, watak kebangsaan kita itu dijiwai oleh konsep otentik kebangsaan yang konsepnya ada di dalam pembukaan UUD 45 itu. Itulah yang disimpangi, dipolitisasi untuk kepentingan politik murahan sesaat dan sangat hedonis. Kasihan rakyat yang sudah 5 tahun sekali diperes tenaganya, waktunya untuk memilih begitu memberikan pilihan, tapi disimpangi. Baik. Tapi begini Pak Busro, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 kan dijelaskan bahwa ASN ditegaskan bahwa harus setia dan memegang teguh ideologi Pancasila, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, serta setia pada pemerintahan yang sah juga. Apakah ini juga tidak bisa menjadi sebuah poin bagi kita untuk percayai sajalah untuk KPK yang sudah baru dilantik, karena memang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 harus setia pada Pancasila. Dijawabnya nanti ya Pak Busro ya, kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan gantung tadi dari Tisa ke Pak Busro, saya ingin ke Bang Johan Budi dulu ya Pak Busro ya. Karena Bang Johan ini sudah menunggu dari tadi. Bang Johan, kalau kita melihat bagaimana posisi KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia saat ini posisinya menjadi ASN begitu. Apakah kemudian ada lembaga anti korupsi lain di negara-negara lain, negara demokrasi lain dengan posisi yang sama dengan KPK saat ini yang menjadi rujukan bagi DPR mungkin? Saya tidak tahu mana yang sama persis dengan KPK. Tapi kalau kita mengacu pada misalnya KPK-nya Hong Kong gitu misalnya, dia independen, dia memang tidak terkait dengan apakah pegawainya menjadi pegawai negeri atau tidak ya. Sepanjang yang saya tahu dia independen secara menyeluruh baik lembaga maupun orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau Malaysia mungkin yang negara tetangga?
Malaysia juga Malaysia lebih tidak independen menurut saya karena ketua KPK-nya sana ditunjuk atau dipilih oleh perdana menterinya ya. Jadi kurang independen KPK di Indonesia sekarang dibanding yang Malaysia. Saya sedikit ini ya, diskusi kita ini kan tidak diskusi sebelum Undang-Undang KPK direvisi ya. Kalau undang-undang sebelum direvisi, kita bisa bicara banyak kelemahan-kelemahan yang saya sendiri di awal menyampaikan bahwa saya tidak setuju Undang-Undang KPK direvisi. Tapi diskusi kita kali ini adalah setelah Undang-Undang direvisi yang kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 itu mengharuskan KPK menjadi ASN gitu. Okay. Mas, jangan ke belakang lagi. Baik, kita maju ke depan. Kita maju ke depan, Bang John Budi. Gini, kalau soal ini sebentar, jangan dipotong. Kalau soal apakah tadi yang disebut ada DP3 dan sebagainya, dulu ada persoalan juga di KPK, tidak monoloyalitas penyidik dan penuntut itu. Jenjang karirnya ada di Mabes Polri penyidik, jenjang karir penuntut ada di Kejaksaan waktu itu ya, sebelum ada revisi Undang-Undang KPK. Kenapa tadi saya garis bawahi ya, itu secara di bold itu lebih penting siapa personelnya sebenarnya yang duduk di sana gitu. Kalau soal tadi kekhawatiran itu dulu juga pernah ada persoalan kan, ada penyidik yang kemudian ditarik oleh Mabes Polri. Anda bisa review kembali itu cerita-cerita soal itu ya. Jadi perubahan ASN ini memang mengubah tidak hanya persoalan seleksi saja, tapi juga kultur yang ada di KPK. Tapi secara normatif, Undang-Undang 19 2019 itu yang kemudian mengubah status kepegawaian KPK yang dulu lembaga KPK itu bisa mengatur sendiri pegawainya. Sekarang itu menjadi tergantung atau mengacu pada Undang-Undang ASN. Apakah ada akibatnya? Tentu ada akibatnya. Semua ketentuan yang ada di KPK terkait dengan kepegawaian itu tergantung oleh undang-undang atau dinaungi oleh undang-undang ASN gitu. Sehingga seperti yang Anda tadi katakan ya, kalau ini sesama ASN nanti bisa nggak nyidik? Bukan itu persoalannya. Bisa saja. Kita kan mengacu pada normatif undang-undangnya. Undang-undangnya mengatakan KPK bisa menangkap siapa saja. Ketentuan kewenangan itu belum berubah sampai sekarang. Apakah Anda menjamin ketiga Undang-Undang 31 tahun 99, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK sebelum 19 2019, itu apakah tidak bisa diintervensi? Bisa saja diintervensi. Kan tergantung pimpinannya, tergantung orang-orang yang ada di sana gitu. Jadi yang mau saya katakan adalah kita diskusinya itu jangan sebelum ada revisi. Revisi itu sudah terjadi. Dan sekarang kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Apakah menjadi lebih baik atau tidak lebih baik? Tergantung itu tadi. Banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di KPK setelah ada Undang-Undang 19 itu gitu. Oke, kita dapat poinnya Mas John Budi. Kita memang akan berbicara tentunya ke depan, tapi berbicara tentunya ke depan masyarakat juga ingin tahu sekali lagi penegasan begitu ya. Juga wakil rakyat mungkin bisa menyampaikan urgensinya apa meskipun saat ini mereka 1.300 sudah dilantik. Tapi nanti dijawab ya usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.